KPI sangat menghormati untuk hasil dengan cepat sesuai undang-undang karena tidak boleh berlama-lama untuk kasus-kasus anak, dan ini faktanya berbeda. Tanda tanya mengenai tewasnya seorang murid kelas 9 SMP Negeri 132 Jakarta Barat masih belum terjawab. Nah, kepolisian hingga kini masih terus mendalami penyebab tewasnya korban. Namun muncul dugaan adanya kelalaian dari pihak sekolah. Tapi hal itu juga belum bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian. Ya, ini kalau kita bahas kelalaian tuh mungkin aja atau enggak sih Mas? Kemungkinan besarnya tinggi nggak? Ya memang yang jelas harus lewat TKP. Dari situ kita bisa menyimpulkan secara ilmiah dan juga secara legal ya. Ada legal standingnya untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kejadian tersebut. Oke, baik. Nah, selain pihak sekolah juga ini dari pihak Dinas Pendidikan juga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian juga nih pemirsa. Seorang siswa sekolah menengah pertama Negeri 132 bernama Dimas Ramdan tergeletak dengan luka parah di bagian kepala di Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui kejadian ini terkejut mengetahui korban tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban yang mengenaskan membuat warga langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Namun naas, nyawa korban tak dapat tertolong. Udah kegeletak, palanya masih goyang-goyang gini. Diajanin berhenti palanya, tapi nggak tahu katanya lemah ininya dan nyut-nyutnya. Mana Bu? Loncatnya dari mana? Loncatnya. Oh, loncatnya nggak ada tahu. Orang sepi gang. Kalau udah jam 9:30 kan anak sekolah pada istirahat. Kalau dari simpang siur guru ada yang mau bolos, cuman guru ke atas. Nggak lama warga yang bapaknya Jaka ngasih kabar, ada apa Kong? Ada anak murid jatuh di belakang. Ini posisi belakang kan, belakang sekolahannya. Di lokasi kejadian kini dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadok, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya keluarga dan tetangga, namun teman-teman sekolah korban juga turut hadir di tempat pemakaman. Usai dimakamkan, pihak keluarga mengatakan belum ada keinginan untuk menuntut pihak sekolah dan menunggu musyawarah orang tua. Pihak keluarga hanya mengetahui kabar jika korban tewas karena terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Ya, saya kurang tahu sih, saya baru pulang kerja, dikabarin adik udah nggak ada. Saya kehilangan banget, mendadak banget soalnya, udah sakit, nggak apa. Ini sejauh ini yang Mbak dapat informasi itu seperti apa sih Mbak kronologis kejadiannya Mbak? Katanya sih kepleset di sekolahan, cuman kurang tahu lebih detailnya gimana ya. Saya juga kerja jauh, dikabarin dia udah nggak ada. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nahas, nyawa korban tak terselamatkan karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Pasca insiden jatuhnya seorang siswa sekolah SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat, petugas kepolisian sektor Cengkareng menyambangi gedung sekolah. Di sekolah ini, petugas telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Korban yang diketahui bernama Dimas Ramdan, siswa kelas 9, meninggal dunia di Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta Barat. Kematian korban hingga kini masih dalam penyelidikan. 132 Cengkareng, kami dari Polsek Cengkareng sedang melakukan mubaket dan penyelidikan. Kira-kira korban ini berapa orang dan yang meninggal? Untuk kejadian ini kita cek ada 1 orang dan sudah kita rujuk ke rumah sakit. Nah, Atau orang lain yang di TKP kita full bucket, termasuk kita cek apakah ada titik CCTV termasuk saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Pihak kepolisian masih mendalami dugaan penyebab tewasnya korban. Pihak lain pun seperti Dinas Pendidikan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya, bukan saja hanya pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga ikut menyoroti kasus ini. KPAI menyayangkan insiden tewasnya siswa sekolah menengah pertama karena terjatuh dari lantai 4 gedung. Ya, dengan kembali terjadinya hal serupa pada beberapa pekan lalu di wilayah Jakarta Selatan, pemirsa, KPAI melakukan evaluasi dan trauma healing kepada para murid, guru, serta orang tua. Usai peristiwa siswa yang tewas akibat terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan pertemuan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 132 Jakarta. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup, membicarakan agar proses penyelidikan bisa berjalan secara transparan terkait motif dan lainnya agar bisa disampaikan perkembangannya. Selain itu, KPAI juga melakukan pendampingan trauma healing untuk para murid, guru, serta orang tua murid dan keluarga korban. Tak hanya itu, KPAI juga mengevaluasi ke seluruh sekolah terkait bangunan yang semestinya dibuat. Harapannya terakhir dan kita semua bisa mencegah peristiwa-peristiwa di mana ruang yang sangat harusnya memberi dukungan, rasa kebahagiaan, sukacita, pembelajaran, dan ternyaman kedua setelah rumah anak, terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Untuk KPAI sangat menghormati untuk hasil dengan cepat sesuai undang-undang karena tidak boleh berlama-lama untuk kasus-kasus anak, dan ini faktanya berbeda, bukan yang diinformasikan di awal, apalagi ada peristiwa dipicu perundungan dan lain sebagainya. Dinyatakan itu hasil penyelidikan bahwa tidak terjadi hal seperti itu. Pihak KPAI berharap kasus ini menjadi sarana perbaikan bagi sektor pendidikan dan antisipasi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kabar baik dari BMKG soal cuaca panas yang luar biasa terjadi di Indonesia. Menurut BMKG, kemarau panjang akan berakhir di bulan Oktober ini. Iya, jangan kemana-mana pemirsa, masih di Konspirasi Prabu. Akhirnya ada kabar baik dari BMKG ya. Ini soal cuaca panas yang luar biasa terjadi di Indonesia. Jadi BMKG mengatakan bahwa kemarau panjang ini akan berakhir di bulan Oktober. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 20 hari lagi kita berpanas-panas ria ya di Indonesia ini. Ria, iya. Nah, kalau November nanti udah masuk musim hujan gitu. Tapi ini juga harus menjadi perhatian kita semua nih, Mas. Apalagi untuk terkait dengan kondisi kesehatan kita di pancaroba dari musim panas ke musim hujan ini juga harus penting sekali. Harus banyak minum vitamin. Iya, betul. Minum vitamin nggak? Dan air putih. Vitamin kurang. Oh, kurang. Mau saya kasih vitamin ya? Vitamin kasih sayang. Jangan curhat dong, ini lagi siaran buat penonton seluruh Indonesia. Benar. Tapi benar sekali pemirsa, kita harus penting sekali untuk menjaga kesehatan ya Mas ya di pancaroba ini ya. Panas terik menyengat yang terjadi selama musim kemarau panjang tahun ini karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino dari Australia, Samudra Pasifik, serta Samudra Hindia. Pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal lewat tiupan angin kering mengakibatkan suhu udara terasa bertambah panas. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga Maret 2024 mendatang. Sementara musim kemarau akan selesai akhir Oktober ini. Kemarau itu kan dikontrol oleh angin yang dari Australia, angin kering dan dingin. Nah, namun kali ini kemaraunya itu tidak hanya angin dari Australia yang udah rutin, tapi ada pengaruh El Nino dari Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole dari Samudra Hindia. Nah, El Nino-nya ini masih akan berlangsung hingga awal tahun depan, sampai Februari, Maret, atau Maret, April. Namun kemaraunya diprediksi berakhir di
secara bertahap dimulai Oktober. Jadi November secara bertahap transisi ke musim hujan. Itu kemaraunya. Tapi El Nino-nya masih. Jadi, karena pengaruh dari Samudra Pasifik masih berjalan. Menurut Dwi Korita, jika dibandingkan tahun 2019 lalu, pengaruh El Nino kali ini dampaknya lebih kecil dan terkendali. Terlebih jika dibandingkan dengan El Nino kuat pada 2015 lalu. BMKG pun mengimbau masyarakat agar menjaga kondisi tubuh dengan banyak mengkonsumsi air putih dan makanan bergizi, mengingat kondisi cuaca panas terik rentan mengakibatkan tubuh menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Berikut sejumlah tips untuk menghadapi cuaca panas. Minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, perbanyak konsumsi buah-buahan, konsumsi makanan bergizi dan seimbang untuk menjaga stamina dan sistem imun tubuh, gunakan pakaian yang nyaman, longgar, dan berbahan katun untuk bantu sirkulasi udara dan kurangi rasa gerah. Hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan pada siang hari, terutama pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Gunakan tabir surya, topi, payung, atau kacamata hitam untuk mencegah paparan sinar UV. Jaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit yang berkaitan dengan suhu panas. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Ya, Panglima TNI pemirsa juga telah mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak karhutla, salah satunya ini dengan modifikasi cuaca. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutla menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 150 miliar ini 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk dikeluarkan untuk rangka ya pelaksanaan baik pun di bidang pemadaman yang sekarang terjadi, pemadaman apinya, terus membuat pos di lapangan termasuk dapur-dapur umum. Sementara menanggapi maraknya karhutla, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta jajarannya untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak untuk penanganan dan pemadaman. Selain mengerahkan sejumlah personil, upaya yang dilakukan TNI adalah menyiapkan pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Untuk karhutla kemarin juga sudah dibahas dalam ratas ya, tentang peran TNI di dalam membantu pemerintah, membantu BNPB tentang untuk pemadaman karhutla. Memang ini sudah juga dengan kondisi El Nino seperti ini, ya, kebakaran terjadi di mana-mana. Saya sudah sampaikan TNI siap mendukung personil untuk melaksanakan pemadaman karhutla maupun tempat-tempat sampah juga yang terbakar. Juga kita bisa siap mendukung pesawat untuk melaksanakan TMC untuk modifikasi cuaca tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan. Nah, tapi karena memang cuaca yang panas dan kebakaran sudah di mana-mana, khususnya di Kalimantan dan juga di Jambi, kemudian di Riau, ya ini secara keseluruhan, dan kita sudah sampaikan pada Pangdam, Danrem, Dandim, para Pangkoops, UT, pangkalan TNI AL, TNI AU, semuanya harus membantu bersama-sama untuk itu. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena sudah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, itulah informasi yang tadi kami sajikan untuk Anda semua. Kita harus pamit dulu di Konspirasi Prabu edisi malam ini. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yanufus pemirsa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.